Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terdengar sangat mengejutkan, di mana kejadian itu terjadi kepada seorang wanita yang sudah memiliki satu orang anak. Namun secara tiba-tiba hidupnya hancur karena perbuatan dari sang suami terhadap ibu kandungnya sendiri. Mereka diduga terlibat cinta segitiga yang sangat tidak masuk akal. Sebab kenyataan pahitnya si suami memilih untuk mengkhianatinya dan berpaling pada ibu mertua. Si pria itu memaksa untuk melangsungkan aktivitas olahraga. Keduanya beradu mekanik di rumah keluarga yang berisikan cucu-cucu tercinta. Dan satu fakta yang tidak bisa terbantahkan adalah soal status pekerjaan dari si menantu, di mana dia ternyata adalah anggota yang berseragam coklat dan berdinas di Provinsi Jawa Timur. Dan diperkirakan sudah mengabdikan diri sebagai abdi negara sejak 8 tahun yang lalu. Sebuah peristiwa yang tentu kembali mencoreng nama baik institusi terkait. Seperti tidak ada habisnya perkara soal moral yang ditunjukkan oleh mereka. Kabar buruk itu selalu datang dari perilaku yang sangat tidak berpendidikan. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas kejadian yang memilukan tersebut? Pada kesempatan ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua mendapat pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si istri yang terpaksa menjadi korban itu bernama samaran Sarah yang berusia sekitar 25 tahun. Dia bertempat tinggal di Kecamatan Meganti di Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur. Menurut keterangan yang disampaikan oleh kerabat dekatnya, di sana mereka mengungkapkan bahwa kepribadian dari Sarah adalah orang yang pekerja keras. Gadis itu sejak remaja sudah memilih untuk mencari penghasilannya sendiri. Hingga tepat di usianya yang sekarang dia menjadi tulang punggung untuk keluarga. Hingga pada tahun 2019 Sarah kemudian memutuskan untuk menikah. Dia berkata pada ibunya bahwa dirinya sudah mendapatkan calon suami yang sepadan. Pria itu dikenalnya di sebuah pusat perbelanjaan di Jawa Timur dan ketika itu si pria yang memulai untuk mengajaknya berinteraksi, mereka saling mengobrol dan menemukan kecocokan satu sama lain. Dan Sarah tidak sungkan untuk memberikan nomor ponselnya. Si pria itu mengaku bahwa dirinya adalah anggota kepolisian di Kabupaten Gresik. Dia sudah mengabdikan diri sebagai petugas lalu lintas sejak usianya 20 tahunan. Dan sekarang pangkatnya adalah seorang brigadir. Pertemuan yang singkat itulah yang membuat Sarah akhirnya menjalin hubungan yang intens. Si pria yang bernama Natsir itu selalu menunjukkan perhatiannya. Di awal pendekatan dia bahkan selalu royal untuk mentraktir ataupun membelanjakan barang-barang yang diinginkan oleh Sarah. Hingga mereka berdua hanya perlu waktu 7 bulan untuk memutuskan menikah. Natsir mengungkapkan bahwa dia ingin berumah tangga dan melihat Sarah sebagai calon yang pas untuknya. Hal demikian juga dirasakan oleh gadis 25 tahun tersebut, di mana dia melihat Natsir sebagai sosok yang dinilai bertanggung jawab nantinya. Sarah juga merasa bangga memiliki seorang suami yang berprofesi sebagai abdi negara. Pesta dari keduanya diadakan dengan cukup sederhana. Mereka hanya mengundang saudara terdekat maupun teman-teman kerja. Di sana Sarah mengenakan gaun putih dan menampakkan kecantikan yang alami. Di dalam hatinya juga terbesit rasa syukur memiliki suami seperti Brigadir Natsir. Singkat cerita, keduanya kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah ibu dari Sarah. Mereka memilih untuk menetap bersama mertua karena suaminya belum mempunyai rumah. Dan jika mereka mengontrak maka akan ada beban biaya yang harus dibayarkan setiap bulannya. Pasca menikah, Sarah juga memutuskan untuk tetap bekerja karena dia masih mengejar cita-citanya untuk menjadi wanita karir. Selain itu, keputusannya tersebut juga diperuntukkan untuk membantu perekonomian keluarga. Terlebih Muhammad Natsir juga tidak melarangnya. Dia malah mendukungnya sebab hal ini sangat berguna karena penghasilannya terhitung kecil sebagai abdi negara. Hingga di bulan pertama setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri, Sarah bersama suaminya terlihat akur di tengah-tengah kehadiran ibu mertua. Keduanya tidak pernah berdebat ataupun terlibat masalah.
Natsir juga sering bersosialisasi dengan para tetangga. Pria itu sesekali pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Segala kebaikan ditunjukkannya di bulan pertama berada di lingkungan baru. Hingga tepat di 4 bulan berikutnya, sifat asli dari Natsir kemudian mulai terbuka secara perlahan demi perlahan. Hal ini dirasakan oleh sang ibu mertua sebab menantunya itu sering memandangnya dari kejauhan. Tatapan yang diperlihatkan juga terasa sangat janggal. Dia seperti mengamati dengan seksama dan pikirannya seolah dipenuhi oleh imajinasinya sendiri. Apalagi di beberapa minggu terakhir ini, Brigadir Natsir kerap sekali mengirimi pesan ke ponsel si ibu mertua. Dia pertama-tama menanyakan perihal kabarnya dengan ungkapan perhatian sebagai seorang anak. Dan setelah komunikasi terasa mencair, Natsir kemudian membahas perihal sensitif yang seharusnya tidak diucapkan menantu dan mertua. Si ibu yang bernama samaran Darsimah itu mengaku bahwa Natsir memang sering menggodanya. Beberapa kali ucapannya seakan mengajaknya untuk melakukan tindakan sesuatu. Namun dia sempat risih karena perilaku yang seperti ini tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku. Akan tetapi pancingan yang selalu diumpan oleh Natsir lama-kelamaan sering membuat ibu Darsimah terperdaya. Apalagi statusnya sudah lama menjanda dan keinginan itu pasti selalu ada di dalam hatinya yang terdalam. Hingga percakapan di pesan singkat itu kemudian menjadi penghubung dari kedekatan mereka yang semakin intens. Ibu Darsimah meladeni menantunya dan mereka kemudian saling membahas perihal keterbukaan satu sama lain. Natsir sepertinya memang sudah menargetkan ibu Darsimah sejak menikahi putrinya. Hal ini tidak heran sebab sang ibu masih memiliki postur tubuh yang terjaga. Kulit di wajahnya juga tidak terlalu keriput sebab dia sering mengkonsumsi jamu tradisional. Dan di beberapa minggu berikutnya, kedekatan dari mereka berdua kemudian semakin tidak wajar. Keintiman itu tercipta lewat komunikasi yang terus terjalin di antara keduanya. Hingga diam-diam mereka sering mengobrol di rumah sewaktu Sarah sedang bekerja, dan apa yang terjadi tidak dapat terhindarkan karena godaan setan sudah kian menjerat mereka. Tepat di penghujung malam yang terasa sepi dan sunyi, saat itu Natsir meminta kepada ibu mertuanya untuk memijatnya karena dia sedang masuk angin. Pria itu memanfaatkan keadaan karena sang istri sedang pergi bekerja. Dan si ibu mertua kemudian menyetujui permintaan menantunya hingga mereka berdua kini sudah berada dalam satu kamar tanpa sekat pemisah sama sekali. Tak perlu menunggu waktu, Natsir kemudian mengajaknya untuk melangsungkan aktivitas olahraga. Si ibu mengaku bahwa dia sempat menolak namun dia malah dipaksa. Hingga karena ketakutan akhirnya tidak bisa melawan ketika diajak ke atas ranjang kasur. Permulaan dari rutinitas ini kemudian terjadi dan hubungan mereka di keesokan harinya semakin intim hingga tidak dapat terbendung lagi. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh Sarah, pada waktu itu dia sama sekali tidak curiga dengan perilaku suaminya, terlebih dia juga tidak memiliki firasat apapun dengan ibu kandungnya sendiri. Hingga ketika dia sering meninggalkan mereka berdua di rumah, Sarah tidak memiliki intensitas yang mesti dikhawatirkan. Sarah juga mengaku bahwa Brigadir Natsir di setiap malam selama 3 bulan pertama selalu meminta jatah. Mereka sering melangsungkan kewajiban itu dan Sarah meyakini bahwa sang suami tidak akan mencari lubang yang lain. Akan tetapi di balik itu semua, Sarah ternyata tidak benar-benar memahami suaminya. Dia tidak mengetahui sisi kelam dari pria 36 tahun tersebut, di mana faktanya dia telah dikhianati sejak awal-awal pernikahan dan pihak ketiga itu adalah orang yang telah melahirkannya ke dunia ini. Meskipun dalam pengakuannya si ibu menolak atas perzinahan tersebut, namun pada kenyataannya dia kemungkinan sudah kepalang tanggung atas aktivitas tersebut. Hingga ronde kedua kemudian terjadi tanpa adanya penolakan sama sekali. Si ibu mengaku bahwa apa yang dilakukannya bersama sang menantu adalah demi menjaga pernikahan putrinya. Dia ingin mereka hidup harmonis hingga mengorbankan mahkota hitamnya sebagai imbalannya. Hingga tidak terasa 6 bulan begitu cepat berlalu, pasangan ibu dan menantu itu sudah semakin tidak terarah pada rutinitas kemaksiatan. Beberapa bukti atas penyimpangan dari perilaku Brigadir Natsir juga terpampang di galeri foto di ponselnya, di mana pria itu kerap sekali meminta foto selfie pada ibu mertuanya ketika dia sedang bekerja. Gambar itu tentu menunjukkan hal yang terbuka dan tidak pantas untuk diperlihatkan.
Dan si ibu tetap saja menuruti kemauan dari suami putrinya tersebut. Alasan yang diucapkannya selalu sama tentang menjaga keutuhan keluarga. Hingga berselangnya waktu atas rutinitas itu kemudian mulai tercium oleh Sarah, perempuan muda itu sempat mengecek ponsel suaminya dan mendapati banyak pesan dari wanita lain. Salah satu diantaranya adalah pesan dari ibu kandungnya sendiri. Isi yang ada di dalamnya juga terkesan sangat mesra hingga terdapat keintiman yang tidak terduga. Sarah kemudian mengkonfrontasikan langsung pada Ibu Darsimah. Dia meminta penjelasan atas semua hal yang sudah terjadi di belakangnya. Dan sang ibu menjawab bahwa mereka berdua sudah melangsungkan aktivitas olahraga sebanyak 7 kali. Dia mengaku bahwa semua itu dilakukan di kamar mereka dan di dapur ataupun di kamar mandi. Mendengar pengakuan itu, Sarah tentu langsung terkejut, disampat memarahi Ibu Darsimah atas apa yang sudah mereka lakukan berdua. Namun si ibu meyakini bahwa semua itu di luar dari kendalinya, dia selalu diintimidasi hingga semua yang dilakukannya adalah keterpaksaan. Si ibu juga beralasan bahwa dia tidak mau melihat putrinya dicerai, dirinya ingin melihat keutuhan rumah tangga dari putri satu-satunya tersebut. Singkat cerita, setelah Sarah mulai mencerna apa yang sebenarnya terjadi, di sana dia sangat sulit menentukan arah sebab semuanya berada di luar kendalinya. Sarah sempat ingin membenci ibunya atas perbuatan itu, namun dia akhirnya menyadari bahwa si ibu hanya dimanipulasi dengan semua kata-kata dari sang suami. Keikhlasan ini kemudian mengantarnya untuk memaafkannya secara tulus, hingga ibu dan anak itu kemudian memutuskan untuk melaporkan Natsir ke kantor kepolisian. Mereka ingin pria itu dihukum karena menjadi penghancur keluarganya. Sarah juga memiliki bukti atas penyimpangan yang sudah dirinya lakukan. Hingga dia berharap bahwa mantan suaminya itu diberhentikan secara tidak hormat oleh institusi terkait. Menurut keterangan yang saya dapatkan, oknum dari anggota polisi itu kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Dia ditangkap di tempat persembunyiannya tanpa melakukan perlawanan. Hingga komandan tertinggi kemudian bertindak tegas dengan memberhentikannya secara tidak hormat. Pria itu dipastikan akan diproses hukum atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dan pada persidangan yang diselenggarakan di beberapa minggu berikutnya, di sana tercatat bahwa vonis yang akan diberlakukan adalah hukuman selama 10 tahun. Namun pada putusan akhir menyatakan bahwa dia hanya dipenjara selama 3 tahun. Sebuah realitas yang benar-benar sangat tidak terduga dan kembali mencoreng integritas Seragam Coklat. Seharusnya ada seleksi yang lebih ketat mengenai psikologis masing-masing anggota. Meskipun ini hanyalah oknum, namun jika banyak yang melakukan maka ada yang salah pada pembinaannya. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kita semua terhindar dari kisah yang serupa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.